Terus kemudian di sini ada cas dan discas. Oke bro, kali ini saya akan mengupas tuntas ya apa yang menjadi rahasia tersembunyi di balik baterai laptop semacam ini baterai bekas. Jadi ada sesuatu yang tersembunyi yang perlu dikupas tuntas. Nah, sebelum menuju kita bongkar rahasianya ya, lebih baik kita mengenal dulu dari baterai laptop tersebut. Nah, ini baterai baru, sedangkan yang ini adalah baterai bekas. Nah, baterai laptop itu sebenarnya punya tipe ya. Nah, seperti ini dia tipenya 18650. Kalau di pasaran orang-orang juga menyebutnya baterai laptop itu dengan baterai lithium 18650. Nah, terus kemudian ampernya juga tertera kalau baterai baru seperti ini sudah ada spesifikasinya ya. Nah, terus kemudian kita menyangkut ke baterai bekas ini. Baterai bekas ini kalau baterai laptop itu sudah di pack ya, dirangkai jadi satu kesatuan sehingga dia menimbulkan ampere dan tegangan tertentu. Nah, seperti ini kita dapatkan di nameplate-nya ini. Nah, seperti ini tertulis DC 10,8 volt, terus kemudian ampernya 5200 mA, yang berarti 5,2 ampere kalau dibagi 1000. Nah, sebenarnya bisa juga dia keluar 12 volt, tapi di sini tertulis 10,8, berarti mesin dari laptop ini dia tuh tegangannya minta supply 10,8, jadi secara spesifik begitu. Nah, terus kemudian baterai ini, baterai 18650 itu bekerja pada tegangan 3,7 volt ya, 3,7 volt sampai 4,2 itu kalau dicas secara penuh. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan tegangan-tegangan tertentu ya, dari 3,7 terus kemudian dari 8,4 dan 12,6. Nah, akan kita pelajari sebagai berikut. Nah, baterai laptop ini sebenarnya untuk pengecasannya itu dia memakai yang namanya BMS, jadi baterai management system atau balancing management system juga bisa. Kenapa dipakai sistem seperti itu? Nah, tujuannya adalah supaya tiap tab ini dibagi menjadi pengisian yang berimbang. Jadi ini kan dirangkai ya secara seri dan paralel. Apabila ada beberapa baterai yang sekiranya low atau rusak ya, itu bisa berimbang kalau diisi dengan sistem BMS ini. Jadi BMS ini memang untuk pengisian di laptop ya, baterai lithium seperti itu juga harus memang memakai cara seperti ini. Nah, kalau untuk di pasaran itu BMS-nya adalah seperti ini. Ini sama ya fungsinya. Nah, ini sama, di online bisa dapetin. Ini dia punya tipe 3S60A atau 3S2P 60 ampere, kemampuannya 60 ampere. Di sini juga terdapat tegangan-tegangan pembagi ya secara DMS. Jadi dia setiap tabnya ada untuk pengecasannya. Ini ada 0, terus kemudian 4,2 berarti satu baterai, terus kemudian dua kalinya berarti 8,4. Nah, ini tabnya ya 8,4, dan juga terakhir adalah 12,6 volt, jadi sekitar 3 baterai ya, 3,7 kali 3 atau 4,2 ya secara full kali 3. Nah, dia akan mendapatkan maksimal 12,6 volt untuk tegangan keluarannya. Nah, terus kemudian kenapa kita mengupas baterai laptop bekas ini ya?
dibandingkan dengan, nah ini baterai sama ini, tapi cuman dia beda ampere dan beda produksi. Kita berpikiran bahwa kalau dengan baterai bekas ini itu biasanya kalau bawaan laptop akan jauh lebih lama menyimpannya daripada baterai baru seperti ini. Itu sudah kita buktikan di lapangan, kecuali kalau memang itu high branded, itu baru ori. Kalau yang beredar di pasaran tuh kebanyakan juga abal-abal. Memang kalau diukur sih 3,7 volt sampai 4,2 ya, tapi dia nggak bisa long life. Dalam arti apa? Menyimpannya tidak bisa lama, jadi cepat habis. Tapi kalau kita dapat dari baterai bekas ini, dijamin itu long life nya akan bagus. Jadi itu pertimbangannya kenapa kita pakai baterai bekas. Kalau baterai baru juga bisa sebenarnya, tapi kalau dengan kemampuan yang penyimpanan lama pasti itu high branded dan high cost, itu pertimbangannya. Nah untuk selanjutnya, ini kemarin saya dapat bekas dari toko komputer ya. Alhamdulillah ini juga kayaknya bagus, masih bagus, tidak ada yang gembung. Coba akan kita tes dulu ya, akan kita tes dulu untuk tegangannya. Nah ini kita ya pakai skala 20/200 bisa lah, karena ini cuma 12 volt. Jadi probe hitam kita ke negatif ya, ini kemudian probe merahnya ke positif. Coba kita tes. Bentar, belum. Nah itu didapetin berapa itu? 11,7 11,8 volt ya, berarti masih bagus. Nah dalam BMS tadi kan dibagi-bagi tegangan ini ya, jadi satu baterai itu 3,7 sampai 4,2, terus kalau dua baterai jadi penjumlahnya ya itu bisa sampai 8,4, dan kalau ditambah lagi 3 berarti 12,6 kalau pengisian secara maksimum. Nah ini tab ini coba kita ke tab yang kedua antara negatif dan juga tab yang kedua, berarti satu baterai berapa yang keluar. Nah ternyata di situ di AVO ada nunjukin 4 volt ya, 4 volt. Nah satu baterai itu kalau 18650 ya tipe itu biasanya 3,7 sampai 4,2. berarti ini karena kondisi mungkin lama nggak dicas, hasil lumayan lah satu baterai ini keluar 4 volt ya. Kemudian menginjak ke tab selanjutnya yaitu 8,4 ya, dua baterai. Nah itu menunjukkan 7,7 volt, berarti masih bagus lah. Kalau 3,7 aja kali 2 7,4, ini didapetin 7,7, berarti masih bagus juga. Makanya untuk tab yang terakhir, nah itu penjumlahnya sekitar 11, berapa itu, 11,7 11,8. Nah tidak ada 12 volt tapi mendekati 12 volt, tapi kalau nanti diisi secara penuh dia akan menjadi 12. Itu caranya begitu. Terus kemudian untuk pemakaian aplikasinya ya, ini kan 12 volt. Nah rahasianya itu sebenarnya untuk apa? Jadi yang seperti saya bilang tadi, rahasia di balik laptop, baterai laptop bekas ini ya, tegangan kerja 12 volt, berarti bisa untuk suplai dari barang-barang elektronik yang membutuhkan tegangan 12 volt dengan ampere ya sekitar 3, sampai 5 ampere. Itu juga bisa tergantung dari komposisi atau jumlah baterai yang dirakit ya, seperti itu. Terus kemudian dia long life-nya lama, itu rahasia yang lain. Jadi baterai ini ori dari pabrik untuk desain laptop. Nah bertahannya itu lama, tapi juga tergantung dari beban. Kalau bebannya memang membutuhkan ampere besar, dia juga bisa cepat. Jadi bukan secepat kilat tapi enggak, tapi ya mending kalau dia tuh pakai baterai bekas. Nah itu. Terus kemudian coba ini BMS nya akan kita lepas dan akan kita ganti ya. Ini barangkali yang belum tahu,
kita ganti dengan ini BMS dari online ini ya. Jadi ini, nah ini sama ya, sama dengan ini tadi, cuman ini saya berbesar, tipenya ini 3S60A. Jadi gimana cara pemasangannya, terus kemudian sistem kerjanya, coba akan kita ulas di sini. Nah ini paralel ya, dua paralel itu maksudnya apa? Jadi sebenarnya 3S tuh dia di seri 3, 1 2 3 itu seri, terus kemudian paralel 2 1 2 itu membacanya begitu. Nah ini rangkaian seri dan paralel ini maksudnya di mana? Nah maksudnya adalah kalau rangkaian seri itu jadi negatif positif ketemu dengan negatif, kemudian positif lagi ketemu dengan negatif, positif lagi. Kalau paralel itu negatif ketemu dengan negatif, artinya digabung ya, positif ketemu dengan positif, negatif ketemu dengan negatif, positif ketemu dengan positif, dan selanjutnya sama. Jadi rangkaian ini terdiri dari 3 seri, 1 2 3 1 2 3 dan 2 paralel. Jadi digabung, negatif positif, negatif positif, negatif positif, dan begitu. Jadi secara seri dirakit dulu ya, terus kemudian kita sambung paralel, sambung paralel, sambung paralel, sambung paralel. Jadi negatif ketemu negatif, positif ketemu positif, dan seterusnya. Nah ini yang akan masuk pada rangkaian BMS ya. Nah jadi kalau negatif ini akan ditarik ketemu juga ke 0, dalam arti masuk ke 0. Ini ada tulisan 0 ya, sama. Nah ini juga 0. Nah itu berarti dia dari rangkaian negatif yang sudah di seri paralel tadi. Terus kemudian yang positif itu adalah yang pertama. Ini akan menuju ke mana? Nah, kita urut, dia akan menuju ke 4,2. Nah kenapa 4,2? Karena tegangan satu baterai ini ya, ini adalah bekerjanya 3,7 volt sampai 4,2, makanya dia ditulis 4,2. Berarti ini nanti pengecasan secara maksimal akan dihasilkan volt segitu ya, 4,2. Terus kemudian ini kan 2 baterai, tapi kenapa dia tetap 4,2? Dalam artian begini, jadi kalau dia di paralel itu tegangannya tetap, tapi ampernya nanti yang bertambah, itu logikanya begitu. Kalau di seri semacam ini, satu negatif positif ketemu negatif gini ya, sampai seterusnya, nah itu tegangannya yang akan bertambah. Contohnya ini 4,2, terus kemudian 8,4 dan 12,6. Nah itu bedanya. Nah ini dipakai seri dan paralel adalah untuk menghasilkan tegangan 12 volt ya. Ampernya bisa diatur. Kalau satu baterai ini biasanya 1,5 sampai 3 ya, atau 3,5 lah, 3,5 bahkan 3,8 atau 3800 miliampere atau 3,8 ampere itu maksimalnya. Ada juga yang cuman 1,5 atau 1500 ya, tergantung dari spesifikasi baterai. Nah saran juga kalau memang rangkaian seri paralel ini harusnya itu speknya sama. Nah semacam ini 3,7 dia 7800 mAh miliampere hour ya, jadi sekitar 7,8 ampere. Nah saya ambil contoh semacam ini. Nah harus sama seperti ini. Terus kemudian kalau baterai laptop ini gimana, kan tiap laptop itu berbeda. Biasanya kita spesifikasi, kita tes satu persatu. Jadi dia nanti itu kalau tegangan pasti 3,7 sampai 4,2 ya, cuman ampernya nanti biasanya juga kita sendirikan. Nah itu nanti yang kita catat di baterai ini. Nah itu berapa ampere,
kan begitu. Nah kalau semacam ini karena ada nameplate ini ya, itu dia tertulis 5200 Ah atau 5 ampere. Jadi ke-6 baterai ini ya, dia menghasilkan 5200. Nah coba aja dibagi 5200 dibagi 6 ya, sekitar 0,8 sekian lah ya, 0,8 sekian, tidak ada 1 ampere tapi dia menghasilkan segitu. Terus kemudian di sini ada cas dan discharge. Cas itu artinya seperti input untuk ngecas ya. Untuk ngecas ini kita bisa dari adaptor atau cas aki, pokoknya sumber ya, atau power supply ya. Sumbernya itu 12 volt, itu minimal. Kemudian kalau ini itu discharge itu dalam arti output dia ke beban. Nah keluarannya sekitar ya 12 volt, 12 koma ya, itu di sini jadi beban. Setelah dicas penuh, terus kemudian keluarannya kita ngambil dari sini. Nah itu penjelasannya secara teori begitu ya. Sekarang akan kita praktekkan untuk pemasangan pakai BMS ini. Jadi biar paham, meskipun videonya agak lama ya, tapi kita dapat ilmu. Jadi nanti kalau terlalu cepat juga nggak lengkap, bisa disediakan waktunya jadi sampai habis biar tidak gagal paham. Nah ini akan kita copot ya. Ini yang 0, terus kemudian yang baterai tadi ya, yang tab 4,2, 8,4 dan 12. Jadi kalau warna ya, ini pasti hitam nih untuk negatif dan ini pasti positif. Untuk kalau warnanya lain itu terserah ya, yang jelas negatifnya ada di hitam. Itu pun bisa kita cek pakai aku. Nah untuk selanjutnya akan kita ganti dan kabelnya agak panjang ya, supaya nanti prakteknya akan lebih mudah. Nah coba kita lepas contoh ini. Kita lepas ini ya saudaranya, hitam, kemudian birunya kita lepas juga. Ini kita lepas hijaunya dan merah. Oke, kita lepas semua nih ya. Panas, kita kembaliin lagi. Ini bagian negatif nih ya, negatif kita kasih warna hitam, kita solder. Hitam ya, kemudian biar nggak keliru ya, ini yang 12 kita pasang dulu. Nah kita pasang dulu, terus kemudian hijau biru ini sebenarnya juga terserah, juga terserah ya, mau biru dulu, hijau dulu, yang penting adalah tegangannya. Coba kita kasih biru aja nggak apa. Biru, terus kemudian yang terakhir ini kita kasih hijau, ini yang 8,4 ya. Oke, nah sudah semua. Ini kalau bisa memang harus diisolator ya, dan diisolasi, ditutup supaya tidak ada konslet. Tapi itu nanti kalau memang kita sudah mau packing ya. Kalau mau packing untuk keamanan harus
isolasi. Oke, kita tes dulu ya. Setelah dicopot kabelnya, ini kabel hitam tuh pakai negatif ya, ini yang positif merah. Nah 11,7 berarti 3 baterai. Untuk buat satu baterai 4 volt, 2 baterai 7,6 7,7, besarnya adalah 8,4, tapi tidak masalah karena kondisi belum dicas. Nah sebenarnya ini sudah bisa kita aplikasikan ya sebenarnya. Untuk apa? Bisa juga untuk senter ya, macam ini. Nah, bisa beli di online ya, ini lampu dari Bit, mungkin ini kendaraan Bit, jadi lampu jauh dan lampu dekat. Nah ini LED ya, LED 12 volt, bisa beli sekitar 10.000 kali ya, sekitar 10.000. Nah dia bisa kita pakai untuk senter yang awet. Nah ini rasanya, jadi kita bikin sendiri. Awetnya kenapa? Karena kita pakai baterai laptop yang ori, jadi dia ngecasnya tidak akan sebentar-bentar kita ngecas. Terus kemudian terangnya juga pasti terang banget ya, karena apa? Ini kita pakai lampu motor untuk senter. Nah maksudnya seperti itu untuk terobosan-terobosannya ya. Di samping juga untuk yang lain tuh bisa juga untuk pengganti ini, jadi pengganti dari aki motor ya. Di sini tertulis 12 volt 3,5 Ah. Nah kalau kita merakit seperti ini, mungkin 12 voltnya sudah memenuhi, tinggal nanti ampernya ya. Kalau di sini tadi tertulis 5.200 atau 5,2 ampere, berarti sebenarnya sudah memenuhi. Jadi bisa kita aplikasikan untuk ganti aki kering dari motor ya. Kebetulan kalau aki kering ini ya masih mahal ya, apalagi bermerek ya, ini branded. Makanya solusinya kenapa kita pakai baterai bekas dari laptop. Nah itu tujuannya untuk menghemat biaya dan juga bisa dipakai terobosan. Kita bisa bikin baterai pack dari baterai bekas. Dan menurut informasinya kemarin dari tempat yang saya beli ini, baterai bekas ini, sebenarnya dia dapat order itu per bulan juga banyak ya. Itu juga terobosan untuk apa? Menurut informasinya untuk baterai jadi kendaraan listrik, jadi untuk mainan anak-anak itu ya, baterainya yang pakai 12 volt itu bisa digantikan dengan ini. Nah semacam itu kegunaan yang lain. Apa saya bilang ada rahasia di balik baterai laptop bekas. Nah itu contoh-contohnya ya untuk penggunaannya. Nah ini akan saya praktekkan untuk lampu senter dulu ya. Kalau untuk aki motor itu di sesi yang lain juga bisa, nanti kita bikinkan videonya, tapi yang jelas teorinya seperti itu. Oh ya, sebelum lanjut ke sana, ini tadi kan belum dirakit ya, belum dirakit, ini tinggal kita nyolder di sini aja. Oke, kita lanjutin. Kita siapkan timahnya. Ya, kita solder dulu. Ini atasnya aja nggak apa-apa karena ini untuk praktek ya. Kita tetesin timah dulu. Nah, ini semuanya dikasih timah ya, kasih timah. Oke. Ya ini tidak akan tertukar ya kabel-kabel ini, karena apa? Di sini ada keterangannya jelas banget. Nah ini sudah kita kasih timah. Ini kabel hitam itu negatif, berarti ini 0 ya, ini 0. Nah kita sambungin ke sini, kita sambungin ke sini ya, sudah. Terus kemudian ini satu baterai itu berarti 4,2 ya,
3,7 sampai 4,2, berarti di sini ini ada tulisannya 4,2. Coba kita solder dulu. Ya, ya. Kemudian ini 8,4. Nah ini 8,4 ya. Ini 8,4. Ini udah solder dulu 8,4. Kemudian yang ini adalah 12,6 ya, yang terakhir kabel merah. Oke. Nah ini kondisi cas kalau kita mau ngecas ya, ini bisa, ini kalau kita mau pakai. Oke, rangkaian ini akan segera kita aplikasikan ke senter ini ya. Coba kita ke senter ini membutuhkan tegangan 12 volt ya, 12 volt. Nah yang kupingan ini adalah kabel kuning ini ya, ini adalah negatif, terus kemudian ini positif, tapi dalam arti untuk pemakaian lampu jauh dan juga lampu dekat. Nah ini bisa berwarna putih atau kuning ya, tergantung dari speknya lampu atau bawaannya. Oke, terus kemudian kita juga pasang saklar di sini ya, ini karena untuk senter. Jadi nanti ini setelah saya uji tadi didapetin ya, ini yang ke BMS baterai ya, ke load tadi positif. Kemudian saklar ini dua ini adalah untuk saklar lampu jauh dan lampu dekat. Jadi di saat kita lampu jauh berarti positif ini akan dapat dengan lampu jauh. Kemudian ditekan saklar lagi, positif ini akan bergantian ke lampu jarak dekat. Nah itu aplikasinya ya. Nah nanti untuk aplikasi senter ini kalau mau bagus ya kita casing yang bagus, tapi ini kita coba berbagi ya, berbagi secara garis besar itu inovasinya seperti itu. Kalau finishing ya tergantung masing-masing, bisa jadi cuan enggak juga saya kira bisa. Jadi semuanya itu berawal dari hal sederhana. Kalau memang mau jadikan bisnis ya juga bisa dengan pasar-pasar tertentu, juga dengan manajemen tertentu. Semuanya pasti bisa, pasti ada peluang ya, tinggal bagaimana kita menjalaninya. Oke, jadi akan langsung kita sambungkan ini ke negatif ya, berarti ke ban ini, jangan salah, ini ke negatif. Kita solder dulu. Oke. Terus kemudian nah ini yang positif juga ke ban, jangan sampai konsletnya karena ini DC. Nah ini kita solder dulu. Oke. Nah sekarang waktunya kita ngetes apakah senter ini menyala ya. Coba kita tekan saklarnya. Nah ini lampu dekat ya, kayaknya ini berwarna kuning. Nah ini putih ya. Oke. Nah kita pakai reflektor ini dengan tujuan apa, supaya terfokus dan bisa jauh. Nah ini jadi senternya juga super terang. Karena apa, kita pakai lampu dari motor, terus kemudian kita pakai baterai. Nah buat ini dengan ampere yang lumayan besar
dalam arti kalau untuk menyuplai lampu ini akan lama ya untuk habisnya. Nah tujuannya seperti itu. Tapi kalau untuk pengembangan ya, pengembangan silahkan dicoba, tapi dengan dasar-dasar ini saya kira juga bisa dikembangkan. Nah seperti itu. Jadi salah satunya adalah kita bisa bikin senter, kemudian kita bisa menggantikan ini dengan baterai laptop ini ya, tapi di pack dulu. Nah sesuai spesifikasinya ini. Nah itu jadi inovasi-inovasi atau rahasia tersembunyi ya dari baterai laptop ini. Nah untuk pengecasannya gimana sekarang? Kalau untuk pengecasan tuh sebenarnya kalau baterai laptop ini ya, itu kan ngecasnya juga pakai charger laptop. Sebenarnya juga bisa pakai charger laptop, jadi 12 volt ya. Nanti bawaannya laptop tuh kita masukkan ke BMS ini. Jadi ini ada cas, nah, tulisan cas di sini ya. Nah, ini, nah itu ada tulisan cas dan ini discas ya, itu beban ya, positif dan negatif. Jadi bisa pakai mungkin charger seperti ini, itu juga bisa pakai charger laptop, itu juga bisa ya. Adaptor 12 volt itu bisa, tinggal pilih. Nah ini akan coba kita aplikasikan ya untuk casnya. Nah untuk casnya kita pakai cas ini aja dulu. Kita coba pakai cas aki ya, 12 volt. Ini spesifikasinya output 13,8, output voltage ya, output tegangan, dan output current itu ampere, arus itu 2 ampere. Ini cukup lah ya. Dan spesifikasi seperti itu akan coba kita tancap ini. Pas yang terbalik ya, ini negatif, kemudian ini positif. Oke, panjang seperti itu. Coba sekarang kita tancap ini. Kondisi sudah menghitung ya. Nah, berarti ngecas ya, kondisi ngecas. Coba kita ukur, untuk inputnya dan juga nanti di outputnya tiap tab ya. Oke, coba kita arahin ke ampermeter dulu. Nah, itu coba inputnya berapa ini, kita tes dulu. Inputnya itu sekitar 12,567 ya, sekitar 12,5 lah ya. Itu input, itu cukup lah untuk mensuplai baterai ya, cas baterai. Kemudian tab-tabnya coba kita ukur. Ini di negatif, coba ini negatif ke satu baterai, berarti 4,2, keluar berapa? Nah, ini sekitar 4,1, 4,2. Nah itu waktu dicas ya, berarti tegangannya berimbang. Terus kemudian ini 8,4. nah betul berarti ya, jadi sudah sesuai. Dan ini 12,67 seperti yang terdapat pada AVO. Oke, jadi itu ya teori yang saya sampaikan, dan prakteknya juga rahasianya sudah saya bongkar untuk peruntukan apa. Untuk pengembangannya silahkan dikembangkan sendiri ya, mungkin dengan
dasar teori dan praktek ini sudah ada gambaran, bukannya sekarang, mungkin ya di lain waktu juga bisa. Bila video ini bermanfaat, tolong ini ya di subrek dulu, di subscribe dulu ya, di share, dan jangan lupa untuk tetap semangat dalam belajar, jangan pernah berhenti belajar. See you.